Baik, perkenalkan nama saya Armanto Dihalawa, jurusan Sistem Informasi Universitas Cutnyadi. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh dosen Permata Bunda untuk mempresentasikan materi yang berjudul Pengantar Analisis Bisnis dan Kompetensi Analisis Bisnis. Baik, masuk kita pada pengertian analisis bisnis. Analisis bisnis adalah suatu disiplin yang berfokus pada identifikasi kebutuhan bisnis dan pemberian solusi terhadap permasalahan yang dihadapi organisasi. Solusi tersebut dapat berupa sistem informasi, kebijakan, proses bisnis baru maupun perubahan strategis. Baik, analisis bisnis atau bisnis analis berperan sebagai penghubung antara pemangku kepentingan atau stakeholder dan tim pengembang solusi. Nah, beberapa tanggung jawab utama analis bisnis diantaranya yaitu mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan bisnis. Nah, analisis bisnis berperan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh organisasi atau pengguna. Mereka melakukan wawancara, diskusi, atau observasi langsung ke lapangan untuk memahami masalah yang ada. Setelah itu, mereka mempelajari dan menganalisis informasi tersebut untuk menemukan akar permasalahan dan kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Dan yang kedua yaitu menyusun dokumentasi kebutuhan. Nah, setelah kebutuhan berhasil dikumpulkan dan dianalisis, analisis bisnis menyusunnya dalam bentuk dokumentasi yang resmi yang mudah dipahami oleh tim pengembang maupun pemangku kepentingan. Nah, dokumen ini biasanya berisi gambaran sistem yang diinginkan, fitur-fitur yang dibutuhkan, dan batasan yang harus diperhatikan. Nah, tujuannya agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama sebelum proses pengembang dimulai. Dan yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi solusi. Nah, analisis bisnis juga bertugas untuk memberikan saran atau usulan solusi yang paling cocok dengan kebutuhan yang telah ditemukan. Nah, solusi ini bisa berupa sistem baru, perbaikan proses kerja, atau pemanfaatan teknologi tertentu. Dan rekomendasi ini didasarkan pada pertimbangan efektivitas, efisiensi, serta dampaknya terhadap bisnis secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu menguji kelayakan solusi sebelum solusi benar-benar diterapkan. Analisis bisnis menilai apakah solusi tersebut layak untuk dijalankan. Mereka melihat dari sisi biaya, manfaat, waktu, resiko, dan sumber daya yang tersedia. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa solusi yang diusulkan benar-benar bisa menyelesaikan masalah dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Nah, masuk kita pada proses analisis bisnis melalui tahapan diantaranya yaitu 1. Identifikasi masalah. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami masalah utama yang sedang dihadapi oleh organisasi atau pengguna. Analis bisnis mencoba menggali latar belakang, gejala, dan dampak dari masalah tersebut agar dapat menentukan fokus perbaikan yang dibutuhkan. Dan yang kedua yaitu pengumpulan data dan kebutuhan. Nah, setelah masalah teridentifikasi, analis mengumpulkan informasi tambahan dari berbagai sumber. Ini berupa
data operasional, masukan dari pengguna, atau hasil observasi. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kebutuhan dan kondisi sebenarnya di lapangan. Dan yang ketiga yaitu analisis kebutuhan. Nah, data dan informasi yang sudah dikumpulkan kemudian dipelajari lebih dalam untuk menemukan pola akar masalah serta kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi. Analisis mengelompokkan dan menyusun kebutuhan berdasarkan prioritas dan urgensi. Dan yang keempat yaitu perancangan solusi. Nah, berdasarkan hasil analisis menyusun rancangan solusi yang dapat menjawab kebutuhan dan menyelesaikan masalah. Solusi ini bisa berupa sistem baru, perbaikan alur kerja, atau penerapan teknologi tertentu yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan validasi solusi. Nah, setelah solusi dirancang atau bahkan diimplementasikan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi apakah solusi tersebut benar-benar efektif. Validasi dilakukan bersama pengguna untuk memastikan bahwa kebutuhan sudah terpenuhi dan tidak ada keliruan dalam pemahaman sebelumnya. Baik, masuk kita pada pengertian profesi bisnis. Profesi bisnis merujuk pada pekerjaan atau bidang pekerjaan yang memiliki keahlian khusus, keterampilan teknis, dan pengetahuan yang diterapkan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi barang dan jasa dalam rangka menciptakan keuntungan. Nah, masuk kita pada tujuan profesi bisnis. Ada 3 yaitu diantaranya yaitu mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi utama yang dibutuhkan. Nah, profesi di bidang bisnis seperti analisis bisnis memiliki tanggung jawab yang cukup luas. Jadi penting untuk tahu keterampilan apa saja yang harus dimiliki. Misalnya kemampuan berpikir kritis, komunikasi yang baik, pemahaman proses bisnis, dan kemampuan menggunakan alat analisis. Tujuan dari poin ini adalah agar orang yang menekuni profesi ini bisa bekerja secara maksimal dan memberikan hasil yang dibutuhkan oleh organisasi. Dan yang kedua yaitu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup profesi analisis bisnis. Nah, setiap organisasi memiliki cara kerja atau alur kegiatan yang disebut proses bisnis. Profesi ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana proses tersebut berjalan mulai dari awal input hingga menghasilkan output. Dengan mengetahui ruang lingkupnya, kita jadi bisa melihat bagaimana yang bisa ditingkatkan dan diperbaiki agar lebih efisien. Dan yang ketiga yaitu menganalisis kontribusi analisis bisnis dalam peningkatan kinerja organisasi. Nah, salah satu tujuan utama profesi ini adalah memastikan bahwa hasil kerja analis bisnis benar-benar memberikan dampak positif bagi organisasi. Misalnya, apakah solusi yang dibuat bisa menghemat biaya, mempercepat layanan, atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan menganalisis hal ini, kita bisa menilai seberapa besar peran analis bisnis dalam membawa perubahan atau perbaikan organisasi. Nah, masuk kita pada manfaat profesi bisnis. Ada 3 yaitu menambah wawasan tentang pentingnya peran analis bisnis di berbagai sektor industri dan memberikan gambaran kepada pelajar atau profesional yang tertarik menekuni di bidang ini.
Dan yang terakhir itu menjadi referensi bagi organisasi dalam merekrut, mengembangkan profesi bisnis. Nah, masuk kita pada analisis contoh profesi analisis bisnis. Ada 3, yaitu analisis bisnis IT, menghubungkan kebutuhan pengguna dengan tim teknologi, menganalisis proses bisnis, mengidentifikasi dan meningkatkan efisiensi proses kerja. Dan yang terakhir yaitu analis strategi bisnis, membantu manajemen dalam merumuskan strategi perusahaan berdasarkan data dan tren pasarnya. Baik, masuk kita pada tool kedua, yaitu analisis strategi bisnis dan tools analisis. Pengantar strategi bisnis. Strategi bisnis adalah perencanaan jangka panjang yang disusun dengan cermat untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Dan strategi ini sangat penting dalam mempertahankan daya saing, menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Nah, dan strategi bisnis memastikan agar perusahaan tidak menyimpang dari misi dan visinya. Strategi bisnis ini penting agar perusahaan bisa bersaing, menciptakan nilai tambah dan tetap unggul. Selain itu, strategi membantu memastikan semua langkah perusahaan tetap sesuai dengan visi dan misinya. Baik, masuk kita pada proses pengembangan strategi bisnis, yaitu melakukan analisis menyeluruh terhadap lingkungan internal dan eksternal. Nah, langkah pertama adalah memahami kondisi di dalam dan di luar bisnis kita. Kita perlu tahu kekuatan dan kelemahan kita, sekaligus melihat peluang dan ancaman yang ada di pasar atau lingkungan sekitar. Ini penting supaya strategi yang kita buat benar-benar sesuai dengan keadaan. Dan yang kedua yaitu merumuskan visi dan misi inspiratif dan terarah. Nah, selanjutnya kita harus punya visi dan misi yang jelas. Visi itu seperti tujuan besar yang ingin kita capai ke depan. Sedangkan misi adalah cara-cara atau langkah yang kita tempuh untuk sampai ke sana. Ini akan jadi panduan arah bisnis kita. Yang ketiga yaitu menyusun strategi berdasarkan data dan informasi yang relevan. Nah, setelah itu kita mulai menyusun strategi, tapi bukan asal buat. Strategi harus berdasarkan data dan informasi yang akurat. Jadi keputusan yang diambil punya dasar yang kuat dan realistis. Dan yang keempat yaitu mengimplementasi strategis dan manajemen yang efektif. Nah, strategi yang sudah dibuat harus dijalankan dengan manajemen yang baik. Artinya, semua rencana harus dibagi tugasnya dengan jelas, dilakukan secara konsisten, dan dikontrol supaya berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi serta mengendalikan hasil secara berkelanjutan. Nah, terakhir kita perlu cek secara rutin hasil dari strategi yang dijalankan. Kalau ada yang belum sesuai, kita perbaiki. Dengan begitu, bisnis bisa terus berkembang dan tetap berada di jalur yang benar. Nah, masuk kita pada analisis lingkungan internal PESTEL.
Nah, diantaranya yaitu politik, yaitu stabilitas politik dan kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu ekonomi, yaitu inflasi, seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu sosial, seperti budaya, demografi, dan gaya hidup masyarakat. Dan keempat yaitu teknologi, yaitu inovasi dan kemajuan teknologi. Dan yang kelima yaitu lingkungan, yaitu dengan kesadaran lingkungan dan perubahan iklim. Dan yang terakhir yaitu hukum, yaitu regulasi dan hukum yang berlanjut. Nah, masuk kita pada analisis industri 5 kekuatan Porter. Diantaranya yaitu ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar pembeli, kekuatan tawar pemasok, dan intensitas persaingan antara kompetitor. Nah, masuk kita pada analisis internal perusahaan. Di antaranya yaitu menilai sumber daya, kompetensi inti, dan keunggulan unik perusahaan. Nah, pertama-tama kita perlu melihat apa saja yang sebenarnya kita miliki. Mulai dari sumber daya seperti SDM, teknologi, aset, sampai kemampuan khusus yang membedakan kita dari pesaing. Kita juga harus tahu apakah kekuatan utama atau kompetensi inti kita yang bisa jadi andalan untuk bersaing di pasar. Dan yang kedua yaitu melakukan analisis rantai nilai untuk menemukan efisiensi. Nah, selanjutnya kita bandingkan diri kita dengan para pesaing utama. Kita pelajari apa yang mereka lakukan lebih baik, lalu kita cari cara untuk menyaingi atau bahkan melampaui mereka. Ini membantu kita terus berkembang dan tidak tertinggal dalam persaingan. Dan yang alat analisis strategis, analisis SWOT, diantaranya yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan dapat digunakan sebagai dasar formulasi strategi bisnis. Alat analisis strategis bisnis modal kanvas atau BMC terdiri dari 9 elemen penting, yaitu segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran hubungan pelanggan, sumber pendapatan, aktivitas utama, sumber daya utama, mitra utama, dan struktur biaya, dan menyediakan representasi visual dari model bisnis. Nah, alat analisis strategis Palantir skor mereka yaitu diantaranya yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, masuk kita pada studi kasus singkat. Kita ambil dari Gojek. Contohnya seperti Gojek menggabungkan inovasi teknologi dan pemahaman pasar lokal. Dan analisis SWOT dan BMC diterapkan untuk memahami kekuatan Gojek. Nah, oke, baik, masuk kita pada judul ketiga yaitu model proses analisis bisnis. Nah, presentasi ini membahas model proses analisis bisnis yang penting untuk memahami dan meningkatkan kinerja organisasi. Model ini membantu memetakan alur kerja bisnis secara sistematis untuk
mengidentifikasi hambatan dan peluang inovasi. Analisis bisnis juga berperan strategis dalam mendukung transformasi digital dan keunggulan kompetitif dengan pemodelan yang tepat. Komunikasi antara pemangku kepentingan menjadi lebih efektif dan dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat. Nah, masuk kita pada model pengertian dan komponen model proses analisis bisnis. Definisi model proses analisis bisnis adalah dokumentasi visual menggambarkan alur aktivitas, interaksi input, output, dan keputusan dalam proses bisnis organisasi. Baik, masuk kita pada komponen utama aktivitas, yaitu tugas yang dilakukan dalam proses. Alur kerja, urutan aktivitas. Keputusan, yaitu titik pemilihan jalur proses. Dan yang input dan output, yaitu data dan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu pemangku kepentingan, yaitu pihak terkait proses. Nah, masuk kita pada manfaat dan contoh model proses analisis bisnis. Di antaranya yaitu visualisasi proses, memudahkan pemahaman semua pihak tentang alur kerja bisnis. Nah, yang kedua yaitu identifikasi masalah, yaitu mendeteksi hambatan dan inefisiensi dalam proses bisnis. Dan yang ketiga yaitu dasar perbaikan, menjadi acuan untuk merancang dan mengimplementasikan perbaikan. Dan yang terakhir yaitu komunikasi efektif, yaitu meningkatkan koordinasi antar tim dan pemangku kepentingan. Nah, masuk kita pada standar model proses BPMN. Selain diagram alur sederhana, BPMN adalah standar yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis dengan simbol dan aturan seragam. BPMN memuat line dan pole untuk membedakan peran serta berbagai jenis aktivitas dan keputusan yang kompleks. Pengguna BPMN memudahkan pemahaman oleh berbagai pihak, mulai dari analisis bisnis hingga pengembang teknologi informasi. Baik, masuk kita pada proses pemecahan masalah dalam analisis bisnis. Di antaranya yaitu identifikasi masalah, yaitu menentukan hambatan berdasarkan data dan pengamatan. Dan yang kedua yaitu analisis penyebab, menggunakan teknik seperti diagram, Ishikawa, dan 5 W's untuk menemukan akar masalah. Yang ketiga yaitu pengembangan solusi, yaitu merancang alternatif solusi yang efektif dan realistis. Dan yang keempat yaitu implementasi solusi, yaitu menerapkan perubahan pada proses bisnis dan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring, yaitu memastikan solusi berhasil dan melakukan pemantauan berkala. Baik, masuk kita pada manfaat pemecahan masalah dalam bisnis. Di antaranya yaitu efisiensi dan biaya, yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Dan yang kedua yaitu kualitas dan kepuasan, yaitu meningkatkan kualitas produk atau layanan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga yaitu adaptasi dan produktivitas, yaitu meningkatkan kemampuan adaptasi dan produktivitas karyawan. Baik, masuk kita pada contoh kasus pemecahan masalah.
perusahaan manufaktur mengalami keterlambatan pengiriman akibat proses persetujuan bahan baku yang lambat, analisis menemukan komunikasi antar departemen kurang lancar dan dokumen manual berlapis. Solusi digitalisasi, dokumen yang otomatisasi, alur persetujuan diterapkan, hasilnya proses persetujuan lebih cepat, pengiriman tepat waktu, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya penalti. Nah, masuk kita pada kesimpulan dan saran, yaitu model proses analisis bisnis membantu memahami dan meningkatkan kinerja organisasi melalui visualisasi dan pemecahan masalah. Nah, di sini ada sarannya, yaitu seperti terapkan model secara konsisten dalam operasional, berikan pelatihan penggunaan model dan teknik pemecahan masalah, manfaatkan teknologi informasi untuk mendukung analisis proses, melakukan evaluasi berkala dan dorong kolaborasi antar departemen. Baik, masuk kita pada judul yang keempat, yaitu dokumentasi dan pengelolaan kebutuhan. Latar belakang dalam pengembangan sistem informasi, dokumentasi dan pengelolaan kebutuhan merupakan tahap awal yang sangat penting. Tanpa pemahaman dan pencatatan kebutuhan yang jelas, proyek berisiko mengalami kegagalan, pembengkakan biaya, serta ketidaksesuaian sistem dengan harapan pengguna. Dokumentasi berfungsi sebagai pedoman teknis dan alat komunikasi antara pengembang dan stakeholder, memastikan sistem dibangun sesuai kebutuhan nyata. Nah, oleh karena itu, kemampuan menganalisis, mendokumentasikan dan mengelola kebutuhan secara berkelanjutan menjadi keterampilan kunci bagi setiap profesional dan mahasiswa di bidang sistem informasi. Nah, masuk kita pada tujuan penulisan, menjelaskan konsep dokumentasi kebutuhan, menguraikan proses pengelolaan kebutuhan, menunjukkan pentingnya dokumentasi terhadap kesuksesan proyek. Masuk kita pada manfaat penulisan makalah ini, yaitu menambahkan pemahaman mahasiswa sistem informasi dan menjadi bekal menghadapi tugas akademik dan proyek nyata. Dan yang terakhir itu meningkatkan keterampilan analisis kebutuhan sistem. Nah, pentingnya dokumentasi menjadi dasar seluruh siklus hidup perangkat lunak, jembatan komunikasi teknis dan non teknis, dan menjelaskan fitur konteks bisnis, batasan dan kriteria sukses. Nah, proses dokumentasi kebutuhan. Nah, dokumentasi kebutuhan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui serangkaian proses yang sistematis dan terstruktur. Nah, beberapa tahapan utama dalam proses ini meliputi diantaranya, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan, klasifikasi kebutuhan, penyusunan dokumentasi, dan yang terakhir yaitu review dan validasi. Nah, masuk kita pada teknik penggalian kebutuhan, di antaranya yaitu wawancara. Contohnya, bertemu langsung dengan pengguna atau stakeholder, menggali informasi eksplisit dan implisit secara mendalam. Dan yang kedua itu diskusi kelompok atau VKD, yaitu melibatkan banyak pihak secara bersama, mengidentifikasi kebutuhan dari berbagai sudut pandang sekaligus. Yang ketiga yaitu prototyping, yaitu menyajikan rancangan awal sistem atau mock up
mendapatkan umpan balik cepat dari pengguna. Yang terakhir itu analisis sistem lama, yaitu mengkaji dokumentasi dan proses sistem sebelumnya, menemukan kekurangan dan kebutuhan baru berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nah, pengelolaan kebutuhan secara berkelanjutan diantaranya itu kontrol perubahan atau jangan kontrol, menyaring dan mengevaluasi setiap perubahan kebutuhan untuk menilai dampaknya terhadap waktu, biaya, dan kualitas sistem. Dan yang kedua itu versioning, yaitu atau versi kebutuhan. Setiap versi perubahan kebutuhan harus dicatat dengan jelas agar tim memiliki referensi yang konsisten dan mutakhir. Dan yang terakhir yaitu traceability atau keterlacakan, menelusuri setiap kebutuhan dari dokumentasi awal hingga pengujian untuk menjamin seluruh kebutuhan dan diimplementasikan dan diuji. Nah, masuk kita pada peran mahasiswa sistem informasi. Nah, mahasiswa sistem informasi berperan penting dalam memahami dan menerapkan dokumentasi serta pengelolaan kebutuhan, baik dalam proyek akademik maupun profesional. Nah, beberapa peran kunci meliputi diantaranya yaitu menguasai teknik analisis kebutuhan seperti wawancara, observasi, dan prototyping, menyusun dokumentasi yang sistematis seperti use case dan dokumen SRS, menjadi penghubung efektif antara pengguna dan tim teknis, beradaptasi dengan perubahan kebutuhan melalui manajemen versi dan kontrol pembantu, melatih kemampuan kolaborasi dan komunikasi lintas disiplin dalam kerja tim dan proyek TI. Nah, masuk kita pada studi kasus singkat. Dalam sistem akademik perguruan tinggi, misalnya mahasiswa membutuhkan fitur pengisian kartu rencana studi atau KRS yang dapat diakses secara online, responsif, dan tidak membingungkan. Dosen menginginkan antarmuka, input nilai yang fleksibel, terintegrasi dengan jadwal mengajar. Staf atau admin memerlukan sistem pelaporan akademik yang cepat dan akurat. Nah, di sini kesimpulannya itu dokumentasi dan pengelolaan kebutuhan merupakan langkah krusial dalam pengembangan sistem informasi. Tanpa dokumentasi yang jelas dan pengelolaan yang berkelanjutan, sistem rentan gagal memenuhi harapan pengguna. Proses ini tidak hanya membantu tim teknis memahami apa yang harus dibangun, tetapi juga memastikan komunikasi yang efektif dengan stakeholder, dengan pendekatan yang sistematis. Kebutuhan dapat dikenali, divalidasi, dan disesuaikan secara tepat selama siklus hidup proyek. Nah, masuk kita pada judul kelima yaitu teknik investigasi. Pengertiannya yaitu merupakan serangkaian metode dan prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan bukti, menganalisis fakta, dan mengungkapkan kebenaran dalam suatu kasus. Teknik ini berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk menyelesaikan masalah hukum, kejahatan, kecurangan, atau konflik lainnya. Masuk kita pada
rumusan masalah. Fokus pada perkembangan investigasi digital atau seperti pelacakan IP, menganalisis metadata dan forensik komputer, dan membahas kendala seperti enkripsi data, kejahatan lintas negara, dan keterbatasan SDM ahli. Menyelidiki metode investigasi khusus untuk korupsi atau audit forensik, pelacakan aliran dana, dan mengevaluasi hambatan seperti pelindungan pelaku, dokumen palsu, atau intervensi politik. Nah, tujuan teknik investigasi ini adalah untuk mengumpulkan bukti, menganalisis data, dan merekonstruksi peristiwa guna menemukan kebenaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hasil investigasi berfungsi sebagai dasar hukum untuk penuntutan, penyelesaian sengketa, atau tindakan disiplin. Masuk kita pada metode pembahasannya. Metode analisis forensik digital. Metode ini berfokus pada pengumpulan, preservasi, dan analisis bukti digital dari perangkat elektronik atau komputer, smartphone, cloud storage, dan lain-lain untuk mengungkapkan kejahatan siber atau tindakan ilegal. Masuk kita pada metode wawancara investigatif. Nah, teknik ini digunakan untuk menggali informasi dan saksi korban atau tersangka melalui wawancara terstruktur dengan pendekatan psikologis dan strategi verifikasi. Baik, masuk kita pada pengertian teknik investigasi. Nah, teknik investigasi adalah serangkaian metode, prosedur, dan keterampilan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan bukti, menganalisis fakta, dan mengungkapkan kebenaran dalam suatu kasus atau peristiwa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk kepentingan hukum, bisnis, keamanan, maupun penyelesaian konflik. Nah, masuk kita pada ciri-ciri teknik investigasi. Di antaranya yaitu sistem yang sistematis dilakukan dengan tahapan terstruktur atau perencanaan, pengumpulan data, analisis, verifikasi, dan pelaporan. 2. Berbasis bukti, mengandalkan fakta empiris atau fisik digital atau kesaksian, bukan asumsi. Dan yang ketiga yaitu objektif, tidak dipengaruhi prasangka atau kepentingan subjektif. Dan yang keempat yaitu legal, mematuhi hukum dan etika, atau misalnya tidak melanggar privasi tanpa izin. Ruang lingkup kriminal, penyidikan kasus pidana atau pencurian, pembunuhan, korupsi, bisnis, audit fraud, penyelidikan kecurangan karyawan, siber, investigasi kejahatan digital atau hacking, penipuan online, intelijen, pengumpulan informasi untuk keamanan nasional. Nah, masuk kita pada pengertian akualitatif. Akualitatif atau kualitatif adalah metode penelitian atau
analisis yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, perilaku manusia atau pengalaman subjektif melalui data non-numerik seperti kata-kata, gambar, observasi atau wawancara. Nah, masuk kita pada ciri-ciri penelitian kualitatif dan contoh data kualitatif. Di antaranya ciri-cirinya itu deskriptif, yaitu menggambarkan makna, konteks dan kompleksitas suatu masalah. 2. Subjektif, mempertimbangkan perspektif, emosi dan interpretasi partisipan. Dan yang ketiga yaitu fleksibel, proses penelitian dapat berkembang selama pengumpulan data. Dan keempat yaitu kontekstual, memperhatikan latar belakang sosial, budaya atau lingkungan. Nah, hasil wawancara tentang pengalaman korban kejahatan, catatan observasi perilaku kelompok sosial, analisis dokumen atau surat kebijakan atau media sosial. Nah, masuk kita pada metode pengumpulan data kualitatif dan kelebihan penelitian kualitatif. Nah, metode pengumpulan data kualitatif diantaranya itu wawancara, mendalami atau independent, interview. Yang kedua itu focus group discussion atau VGD. Dan yang ketiga itu observasi partisipatif atau penelitian terlibat dalam lingkungan subjek. Dan yang keempat yaitu studi kasus atau analisis mendalam satu kasus spesifik. Nah, kelebihannya yaitu kelebihan penelitian kualitatif memberikan pemahaman holistik dan detail, cocok untuk topik sensitif atau kompleks, misalnya motivasi pelaku kejahatan. Nah, masuk kita pada pengertian akualitatif dan ciri penelitian akualitatif. Akualitatif atau kuantitatif adalah metode penelitian analisis yang mengandalkan data numerik dan statistik untuk mengukur variabel, menguji hipotesis, dan menghasilkan kesimpulan yang objektif. Pendekatan ini berfokus pada pola, hubungan sebab akibat, dan generalisasi hasil dari sampel ke populasi. Nah, ciri-ciri penelitian kualitatif adalah 1. Numerik adalah data berupa angka, statistik atau skala terukur. Kedua yaitu struktural, mengikuti desain penelitian yang ketat, misalnya eksperimen atau survei. Yang ketiga yaitu objektif, yaitu hasil diukur secara netral tanpa bias subjektif. Dan yang keempat yaitu replicable, dapat diulang dengan metode yang sama untuk validasi. Nah, masuk kita pada metode data kuantitatif dan metode pengumpulan dan data kuantitatif. Jumlah kasus penipuan online dalam setahun, presentase karyawan yang terlibat kecurangan finansial, skor kepuasan korban terhadap proses hukum, atau dalam skala 1 sampai 10. Nah, 1. Survei atau kuesioner dengan pilihan ganda atau skala legal. 2. Eksperimen, yaitu atau uji coba terkontrol dengan variabel independen dan dependen. Ketiga yaitu analisis database atau data sekunder seperti laporan keuangan atau catatan kriminal. Dan yang keempat yaitu observasi sistematis atau pencatatan frekuensi perilaku tertentu.
Baik, masuk kita pada kelebihan akualitatif. 1. Objektif dan terukur, data berbentuk angka sehingga mudah dianalisis secara statis tanpa bias subjektivitas. Dan yang kedua yaitu dapat digeneralisasi dengan sampel representatif. Hasilnya bisa diterapkan ke populasi lebih luas. Baik, masuk kita pada dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, penyusunan, penyimpanan dan penyajian bukti tertulis, rekaman atau arsip dalam bentuk dokumen fisik digital atau bertujuan pencatatan referensi atau pertanggungjawaban. Nah, masuk kita pada jenis-jenis dokumentasi. Dokumentasi teknis atau manual panduan, laporan proyek. Dan yang kedua itu dokumentasi hukum atau kontrak sertifikat akta. Dan masuk yang ketiga itu jenis ketiga itu dokumentasi medis atau rekam medis pasien. Yang keempat yaitu dokumentasi akademik atau skripsi jurnal penelitian. Dan yang terakhir itu dokumentasi bisnis atau laporan keuangan proposal. Nah, masuk kita pada unsur-unsur dokumentasi dan tujuan dokumentasi. Unsur-unsur dokumentasi diantaranya yaitu pengumpulan data, mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu pencatatan, menyimpan informasi secara tertulis, visual atau audio. Yang ketiga yaitu pengorganisasian, menyusun dokumentasi secara sistematis agar mudah diakses. Dan yang keempat yaitu penyimpanan, menyimpan dokumen dalam bentuk fisik atau arsip atau digital atau database. Yang kelima yaitu pelestarian, yaitu memastikan dokumen tetap utuh dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Dan yang keenam yaitu distribusi, yaitu membagikan dokumen kepada pihak yang membutuhkan. Nah, masuk kita pada tujuan dokumentasi. Sebagai bukti audit, memudahkan akses informasi, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan memenuhi kewajiban hukum administratif. Nah, masuk kita pada kesimpulan dan sarannya, yaitu teknik investigasi merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan menguji bukti guna mengungkap fakta suatu peristiwa, kasus atau masalah. Investigasi yang efektif memerlukan pendekatan terstruktur, ketelitian, objektivitas serta pemahaman terhadap berbagai metode seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, dan penggunaan teknologi forensik. Sarannya yaitu tingkatkan kompetensi, pelatihan rutin dan sertifikasi untuk investigator. Kedua yaitu manfaatkan teknologi, gunakan alat digital seperti AI, forensik untuk efisiensi. Dan yang ketiga itu kolaborasi ahli, libatkan pakar dari berbagai bidang jika diperlukan. Keempat yaitu ikuti prosedur standar, patuhi protokol dan etika investigasi. Kelima yaitu dokumentasi rapi, catat semua langkah untuk akuntabilitas. Dan yang keenam yaitu
evaluasi hasil, lakukan review untuk perbaikan metode ke depan. Nah, baik, jika ada kekurangan penyampaian yang kurang jelas atau kesalahan dalam kata manapun, dalam kata maupun data, saya minta maaf sebesar-besarnya. Hal itu semata-mata karena keterbatasan saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.